Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Nur Alim dari MA Rifaiyah Kedung Muni. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang tokoh sentral dalam Rifaiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Rifai. Nah, video ini adalah video ujian praktek dalam sejarah kebudayaan Islam. Saya akan mengangkat tema Kiai Haji Ahmad Rifai tentang sejarah beliau. Kiai Haji Ahmad Rifai adalah tokoh ulama dari Jawa Tengah. Beliau merupakan pendakwah sekaligus musannaf yang menuliskan kitab Tarajumah. Beliau adalah seorang pejuang yang melawan penjajahan Belanda. Syekh Kiai Haji Ahmad Rifai lahir di Kendal dan beliau merupakan seorang tokoh ulama yang akan menjadi ulama di Jawa. Beliau lahir pada tanggal 9 Muharram 1200 Hijriah atau tepatnya 12 November 1785 Masehi. Beliau memiliki ayah yang bernama Muhammad bin Suja. Nah, dia adalah seorang penghulu dari Kendal. Kiai Haji Ahmad Rifai adalah putra bungsu dari Muhammad bin Suja. Beliau menjadi yatim sejak usia 7 tahun. Beliau diasuh oleh kakaknya yang bernama Rojiah. Kemudian saat dia kecil, dia masuk pada pesantren oleh kakak iparnya yang beristri dengan Rojiah tersebut. Beliau mendapatkan bimbingan dari Kiai Asy'ari atau yang biasa disebut dengan guru besar dari Kaliwungu tersebut, yang merupakan kakak iparnya dari Rojiah. Langsung saja pada pengisahan Kiai Haji Ahmad Rifai ketika dia masih kecil. Dikisahkan saat Kiai Haji Ahmad Rifai masih kecil, beliau ketika telah mencapai usia 8 tahun, Ahmad Rifai kecil sering berkumpul dengan teman-temannya di masjid atau musola. Bangun pagi, sholat, zikir, dan mengaji. Pada suatu malam, Kiai Asy'ari keluar rumah dan pergi ke masjid ingin menengok santri-santrinya yang sedang tidur di sana. Sampainya di dalam masjid, ia terkejut melihat sesuatu itu belum pernah dilihat olehnya. Kiai Asy'ari terkagum melihat seorang santri yang mengeluarkan cahaya dari dalam dirinya. Cahaya itu menyinari hingga ke sudut-sudut ruangan, hingga menembus atap dan menembus hingga ke angkasa. Lalu Kiai Asy'ari terheran-heran dan ingin mencari tahu santri siapakah dengan cahaya seperti itu. Kemudian suasana menjadi hening dan tidak ada cahaya apapun sebab lentera tidak ada yang dihidupkan, sehingga pada akhirnya Kiai Haji Asy'ari menyobek sarung anak dengan peristiwa tadi karena tidak ada cara lain sehingga dia melakukan hal tersebut. Keesokan harinya ketika santri-santri ingin mengaji dan sholat jamaah, terdengar isak tangis dari seorang anak yatim yang sangat memilukan. Ia menangis karena mendapati sarung miliknya itu sobek. Ia menangis semakin lama semakin keras hingga pada akhirnya terdengar ke rumah sang Kiai Asy'ari. Setelah itu Kiai Ahmad Rifai kecil disuruh untuk menghadap oleh sang Kiai. Setelah itu Ahmad Rifai kecil mendapat ganti sarung yang baru untuk mengganti sarung yang miliknya itu sobek. Betapa gembiranya Kiai Haji Ahmad Rifai kecil, bagaimana gembiranya Kiai Asy'ari yang setelah tahu bahwa anak yang bersinar semalam tadi adalah adik iparnya sendiri, yang insya Allah akan menjadi ulama besar kenamaan. Dalam usia 30 tahun, beliau pergi berhaji atas biaya dari kakaknya. Selama di Mekah, ia tinggal beberapa tahun dan menuntut ilmu di sana. Saat mencari ilmu di luar negeri, ia bertemu dengan beberapa ulama dari Indonesia, yaitu Imam Nawawi dari Banten dan Kiai Khalil dari Madura. Ketiganya sangat prihatin terhadap keadaan Nusantara yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam, karena telah terpengaruh dan diperburuk lagi oleh kolonial Belanda yang sedang menjajah saat itu. Mereka bertiga bermusyawarah dan sepakat akan memurnikan Islam ke jalur yang sesungguhnya. Selesai sudah misinya dalam menuntut ilmu di luar negeri, Kiai Haji Ahmad Rifai kembali ke Kendal dan membantu kakaknya untuk berdakwah. Beliau juga sangat aktif dalam menyusun kitab, dirikan pesantren di sana, dan berdakwah di sana.
Kemudian beliau pindah ke sebuah tempat. Tempat itu adalah Limpung Kalisalak, Batang. Kemudian beliau juga mendirikan pesantren dan menyusun kitab juga di sana. Kemudian berdakwah kepada masyarakat-masyarakat setempat dan masyarakat yang di luar daerah. Beliau berdakwah dan memurnikan Islam ke jalur yang sesungguhnya. Hal ini menjadikan para santri-santri dari luar daerah yang berbondong-bondong untuk nyantri di pesantrennya. Dalam dakwah beliau juga mengisikan dakwah dengan protes sosial terhadap pemerintah kolonial yang semena-mena terhadap masyarakat. Dalam perlawanannya kepada kolonial Belanda, beliau beberapa kali dijebloskan ke penjara dan sempat juga bertegang dengan ulama setempat yang ulama tersebut bersekongkol dengan kolonial Belanda. Dia dituduh mengajarkan ajaran yang sesat dan juga dituduh karena melawan pemerintah Belanda. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Rifai diasingkan. Nah, sebelum diasingkan ke Ambon, beliau dipenjarakan dulu di Pekalongan selama 13 hari. Dalam masa pengasingannya, beliau Kiai Haji Ahmad Rifai masih produktif dalam menyusun kitab. Beliau juga masih sempat berkomunikasi dengan santri-santrinya melalui surat yang dititipkan oleh saudagar dari Semarang untuk santrinya di Kalisalak. Saat hal itu diketahui oleh Belanda, ia kembali diasingkan ke kampung Jawa, Bendano, Sulawesi Utara. Hingga di sana ia wafat, dan beliau wafat pada tanggal 25 Rabiul Awal 1286 Hijriah atau bertepatan pada 4 Agustus 1869 Masehi pada usia sekitar 83 tahun. Nah, itu adalah sejarah singkat mengenai Kiai Haji Ahmad Rifai yang memperjuangkan tanah air dari kolonial Belanda. Pesan yang diambil dari cerita tadi adalah kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kita harus selalu beroptimis dalam melawan kejahatan dan membela kebaikan. Sekian dari saya, itulah cerita singkat dari Kiai Haji Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.